Judul, Kesurupan Massal di Pabrik. Sebelum lanjut, like, share, subscribe. Pabrik tekstil tua di pinggiran kota itu sudah lama mendapat julukan angker oleh warga sekitar. Bangunannya luas dengan gudang-gudang tinggi dan mesin-mesin raksasa yang berkarat. Dulu di tempat itu pernah terjadi kebakaran hebat yang menewaskan puluhan pekerja pada malam lembur. Sejak kejadian itu, meski pabrik direnovasi dan dibuka kembali, gosip mengenai arwah para korban masih sering terdengar. Suatu malam tepat pukul 12, para pekerja shift malam sedang sibuk menyelesaikan pesanan. Suara mesin berderu keras, bau kain dan oli bercampur. Lampu neon di langit-langit sering berkedip, seperti tak kuat menahan listrik. Suasana terasa pengap dan berat. Beberapa karyawan berbisik-bisik membicarakan ulang tahun tragedi kebakaran yang jatuh pada malam itu. Tiba-tiba, salah satu pekerja wanita bernama Rina terhuyung. Matanya kosong, bibirnya bergetar. Ia mengeluarkan suara serak yang bukan miliknya. Panas, panas, gumamnya sambil memegangi leher. Teman-temannya mencoba menenangkan, tetapi Rina tiba-tiba menjerit keras hingga suaranya menggema di seluruh ruang produksi. Semua pekerja sontak berhenti. Belum sempat mereka bereaksi, dua orang pekerja lain ikut jatuh terduduk, lalu berteriak-teriak dengan suara laki-laki berat. Meski mereka perempuan, tubuh mereka bergetar hebat, mata melotot. Mereka mengucapkan kata-kata tak jelas, campuran bahasa asing, dan teriakan minta tolong. Udara di ruang pabrik mendadak terasa dingin menusuk, padahal sebelumnya pengap. Mandor berusaha memanggil satpam dan memutus listrik agar mesin berhenti. Namun begitu lampu padam, dari kegelapan muncul bau hangus seperti kain terbakar. Beberapa karyawan mengaku melihat siluet-siluet hitam berjalan di antara mesin. Ada yang merasakan pundaknya ditepuk oleh tangan dingin, padahal tak ada siapa-siapa di belakangnya. Teriakan pekerja yang kesurupan semakin ramai. Mereka berlari-lari, menabrak mesin, menangis dan tertawa bersamaan. Satu orang bahkan memanjat ke atas mesin jahit industri sambil berteriak, "Jangan tutup pintunya, kami masih di dalam." Seperti mengulang kejadian kebakaran bertahun-tahun silam. Yang lain menyebut nama-nama orang yang tidak dikenal, mungkin korban yang dulu terjebak. Situasi makin kacau. Mandor menelepon pemilik pabrik dan seorang ustaz dari kampung sebelah dipanggil untuk menolong. Begitu ustaz masuk ke area pabrik, ia langsung membaca doa-doa. Suaranya menggema di antara mesin-mesin tua. Pekerja yang kesurupan satu persatu mengerang keras lalu ambruk. Bau hangus perlahan menghilang, dan lampu neon yang sempat mati mendadak menyala lagi. Setelah semua reda, para pekerja yang pingsan dibawa ke ruang medis. Mereka tak ingat apa yang barusan terjadi. Hanya merasa tubuhnya lemas dan kepalanya berat. Namun sebagian mengaku sempat melihat sosok-sosok manusia penuh luka terbakar, berdiri menatap mereka dengan mata kosong. Keesokan harinya, berita kesurupan massal itu menyebar luas. Banyak warga sekitar mengatakan malam itu mereka mendengar teriakan dari dalam pabrik, padahal biasanya sunyi. Ada pula yang melihat asap hitam keluar dari jendela tanpa ada api. Hingga kini, meski pabrik tetap beroperasi, setiap mendekati malam peringatan kebakaran, sebagian pekerja memilih tak masuk shift malam karena takut kejadian itu terulang kembali. Konon arwah para korban masih belum tenang dan mencari perhatian agar tidak dilupakan.